Oke, baik. Di video kali ini saya akan sedikit bercerita mungkin ya, bahwa pada saat berinvestasi saham, kalian harus fokus pada diri sendiri. Nah, maksudnya bagaimana itu? Oke, akan saya jelaskan ya. Seperti biasa kita pakai ilustrasi. Pada saat kita membeli saham, itu sudah pasti uangnya yang digunakan adalah uang kita masing-masing ya. Uang yang kita dapatkan dari kerja keras, dari kita berusaha, dari kita mungkin banting tulang setiap hari. Sehingga jika sampai mengalami profit atau keuntungan, ya itu manisnya kita. Namun jika sampai mengalami kerugian, ya itu adalah rugi yang harus kita tanggung karena memang salah kita sendiri. Sehingga melihat hal tersebut, ya alangkah baiknya kita fokus ke diri sendiri. Jangan melihat banyak orang di luaran sana, karena pasti akan banyak yang pencapaiannya jauh di atas kita, yang pendapatannya lebih banyak di atas kita. Nah, mungkin juga di luaran sana, bahkan di sekitaran kita, itu banyak yang mungkin dia pamer, ngasih lihat, wih ini nih, coba lihat nih, saya cuan multi bagger dari saham. Mantap ya, menggiurkan, profitnya ratusan persen. Atau mungkin ada yang menunjukkan atau menyombongkan, nih gue bisa hidup nih dari hasil saham saja, jadi enak tinggal longgang-longgang kaki. Nah, mungkin ada yang begitu. Atau bahkan ada yang mamerin, nih saya udah lama nih hidup trading for living, jadi saham itu sangat menjanjikan. Keren sekali ya. Cuma biasanya yang semanis itu ujung-ujungnya mau seperti saya, ikuti kelas berbayar, ujungnya begitu. Atau ya join grup berbayar kami, murah hanya 1.000 per hari ya, atau sejenisnya. Atau beli database kami, jadi ada tabelnya yang mudah digunakan dan bla bla bla. Intinya ujung-ujungnya mereka jualan. Aduh, jadi kita malah jadi membernya. Biasanya sih begitu, biasanya. Dan bahkan lebih buruknya lagi, mereka ini malah hanya sekadar pom-pom saham. Nah, apa itu pom-pom saham? Kalian bisa tonton videonya di sini, saya sudah pernah buatkan agar lebih paham detail ya terkait dengan pom-pom saham ini. Jadi intinya adalah fokus aja udah. Fokus pada diri sendiri, tidak usah terlalu fokus ke orang lain di luaran sana. Nah, ini saya berikan gambaran atau ilustrasi ya. Misalkan saja ini si Tony nih. Nah, si Tony ini hidupnya tuh kacau, dia boros, foya-foya. Kerjanya tuh belanja barang-barang yang kurang penting. Kemudian juga sangat senang hangout ya, ke bar, clubbing ya. Jadi boros lah. Intinya dia sering mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Atau istilahnya tuh dia gampang lah, uangnya tuh sia-sia. Uangnya sering dibakar untuk hal yang tidak berguna. Nah, ini kalau dihitung-hitung kurang lebihnya itu tiap bulan dia ngeluarin setidaknya tuh 5 juta per bulan buat hal-hal yang gak penting seperti ini. Nah, tapi namanya juga orang kan ingin lebih baik ya. Di tahun 2023 pas tahun baru, dia mulai mikir, waduh hidup gue begini-begini aja nih, ini harus ada resolusi nih tahun 2023. Oke deh, stop hal kayak gitu, stop minum-minum, stop hal gak jelas. Sehingga Tony udah berkomitmen dan yakin uangnya itu yang 5 juta per bulan kurang lebih ya, dia gunakan buat hal sia-sia, itu mau ditabung saja. Tapi di sini dia mungkin sudah melek literasi, jadi diinvestasikan. Nah, kemudian setelah setahun uangnya itu dikumpulkan, di tahun 2024 investasinya si Tony ini sudah bertumbuh. Nilai portonya sudah menjadi 66 juta. Harusnya kan 60 juta ya. Berarti kan sudah tumbuh 10% dari apa yang dia tabung 5 juta tiap bulannya. Nah, mungkin kalau melihat di luaran sana, banyak sekali orang yang bahkan profitnya bisa sampai 50%. Atau bahkan mengaku-ngaku, nih saya multi bagger nih di saham ini. Keren sekali ya. Atau bahkan ngakunya, cuma 10% saya bisa kaya dari saham. Ada yang mengaku begitu. Tapi dalam hal ini
coba kita lihat lagi ya si Tony ini tadi. Si Tony bisa meraih 10% setahunnya. Jadi bukan hanya sekedar nabung, tapi dia bisa dapat profit. Sedangkan selama ini uangnya itu hilang sia-sia, terbakar sia-sia. Nah saat ini Tony bukan hanya bisa menyimpan uangnya, tapi bahkan dia sudah bisa menumbuhkan uangnya. Dari yang sebelumnya uangnya terbuang sia-sia. Jadi hal ini adalah sebuah pencapaian yang baik untuk Tony. Gak perlu Tony melihat orang-orang lain. Nah sehingga kembali ke pembahasannya, kalau berinvestasi fokus saja sudah pada diri sendiri. Jadi misalkan kalian berinvestasi di tahun pertama, kalian tuh bisa ngumpulin uang aja itu sudah lebih dari cukup. Jadi profit cuma 1, 2 atau 3% ya gak apa-apa, gak masalah. Jangan merasa minder atau merasa rendah. Nanti di tahun selanjutnya pengalaman sudah ada, sudah makin paham. Nah kalian coba pasang target lebih tinggi, kalahkan inflasi. Jadi setidaknya tuh setara lah minimal dengan inflasi, mungkin 4, 5 atau 6%. Nanti di tahun selanjutnya ya kan sudah mulai hafal bahkan ya tanggal-tanggal pembagian dividen, sudah tahu lah corporate action, sudah mulai menguasai. Mulai pasang target yang agak tinggi, 7, 8 atau 9% lah. Nah di tahun-tahun selanjutnya fokus bisa 2 digit, belasan persen, puluhan persen. Dan di tahun keempat itu bahkan kalau bisa kalian sudah pasang target perluas kembali dengan pengalaman yang dimiliki, pengetahuan yang cukup banyak, literasi yang banyak. Fokuslah perbanyak asetnya, instrumen investasinya diperbanyak. Jadi seperti itu ya, cukup fokus ke diri sendiri. Karena kita sama-sama ketahui investasi itu butuh waktu, gak bisa instan, gak bisa cepat sehari 2 hari aja. Namanya investasi. Jadi kalian harus perhitungkan itu, dan dana kelolaannya juga kan setiap orang berbeda. Ya dong, dana kelolaan setiap orang, masing-masing orang itu pastinya berbeda. Gak akan ada yang sama setiap orang. Karena setiap orang masing-masing punya profil resikonya sendiri, punya profil background latar belakang yang berbeda satu sama lain. Dan tentunya akan mempengaruhi dana yang bisa dialokasikan itu sebesar apa. Contohnya seperti si Tony tadi. Tony bisa ngalokasin 5 juta per bulan. Nah, tapi bagaimana dengan orang lain? Mungkin yang dia sebagai PNS atau kerjanya yang di bawah Tony hanya bisa 1 juta per bulan. Ya atau mungkin ada pihak lain yang dia pengusaha atau bisnismen, itu gak bisa tiap bulan, tapi sekali ada project dia bisa langsung 100 juta sekaligus di satu waktu. Karena itu tadi, setiap orang tuh berbeda. Sehingga sesuaikan dengan profil dan dana kalian masing-masing. Tidak akan sama setiap orang, pasti berbeda-beda. Sehingga kembali lagi ya, jangan terpaku pada orang lain. Kalian bisa aja orang-orang yang mengaku-ngaku itu untung, sukses dari saham, ternyata kekayaannya itu didapat bukan dari saham. Ternyata dia kaya dari kelas sahamnya. Profit sahamnya malah cuma sekian persen. Malah dia dapat cuannya tuh dari grup berbayar, dari kelas saham yang dia jual. Kan kita nggak tahu faktanya gimana. Atau yang ngaku-ngaku untung banyak dari saham. Nih saham saya ini multi bagger. Ya bisa aja. Yang dia pamerin itu cuma satu saham itu aja yang cuan. Sebenarnya di porto dia ada mungkin banyak, bahkan belasan saham lain ya yang hancur, yang floating loss, yang merah padam, merah membara. Ya kan kita nggak tahu faktanya gimana kan. Atau yang ngaku flexing, nunjukin kekayaan, saya untung gede loh. Padahal ternyata dia adalah seorang influencer pom-pom saham. Kerjanya tuh pom-pom saham, pas harganya tinggi dijual sama dia, diambil keuntungan. Ya kalau gini kalian gak bisa salahin dia, salah sendiri. Kenapa gampang percaya sama pihak-pihak luar tersebut? Kalian terpaku dengan orang lain. Sehingga jangan terpaku pada orang lain. Fokus pada diri sendiri saja. Fokus pada investasi kalian, fokus pada tujuan dan juga kemampuan kalian masing-masing. Karena sekali lagi, investasi yang kalian lakukan
Itu uangnya itu kan dari hasil kerja keras. Yang kerja tiap hari dari jam 8 sampai jam 5, yang usaha, freelancer dan semuanya. Jadi sayangi uang kalian, sehingga kalau untung ya untungnya untung kalian. Kalau rugi ya pihak-pihak yang jual kelas segala macam gak akan nanggung kerugian kalian. Jadi janganlah terpaku pada orang lain. Oke, demikian video kali ini, semoga bisa dipahami. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara buat akun saham step by step dari awal sampai selesai, bisa lihat videonya di sini. Serta hati-hati ya, kesalahan investor saham pemula. Kalian bisa lihat videonya di sini. Serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.